Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan ini dia adalah Google Pixel 4. HP ini di tahun 2022 itu harganya tinggal 2 jutaan aja. Dan buat harga tersebut kalian bisa merasakan sensasi menggunakan sebuah Google Pixel. Yang tentunya hal ini tidak bisa kalian rasakan di brand lain. Tapi apakah hanya itu yang ditawarkan oleh HP ini? Daripada kalian penasaran, mending tonton video ini sampai akhir. Dan ini dia adalah review Google Pixel 4 di tahun 2022. Kalau kita dengar kata Google Pixel, pasti di pikiran kita adalah kamera yang bagus serta hal-hal unik. Seperti Google Pixel 4 ini. HP ini memiliki desain serta bodi yang cukup unik berbeda daripada HP pada umumnya. Desainnya itu jelas simple, minimalis, serta nggak neko-neko seperti Pixel yang udah-udah. Namun di seri ini perbedaannya itu di bentuk kamera yang mengkotak serta tidak adanya sensor fingerprint di bagian belakangnya. Kemudian warnanya ini juga masih seperti Pixel yang udah-udah, yaitu warna kalem dengan dua aksen warna yang berbeda di bagian bodinya. Dan tentu saja ini warna tombol powernya lebih mencolok. Untuk feel saat digenggam, HP ini menurut saya kerasa nyaman karena ukurannya itu cukup compact atau kecil. Hanya 147,1 x 68,8 x 8,2 mm dengan beratnya itu hanya 162 gram. Selain itu, finishing dari bodinya yang halus serta frame yang membulat juga membuat HP ini semakin nyaman untuk digenggam. Dan yang buat bertanya materialnya terbuat dari apa, jelas ini terbuat dari bahan yang sangat premium, yaitu kaca di depan dan belakang, kemudian framenya menggunakan metal. Beralih ke bagian depannya, desain dari Pixel 4 ini bisa dikatakan cukup unik dan agak nyeleneh. Karena ini nggak seperti HP pada umumnya dengan bezel yang seimbang atau paling nggak yang tebal itu bagian bawahnya. Tapi di Pixel 4 ini yang tebal adalah bagian jidatnya. Tentu ini kelihatan aneh menurut saya. Namun ini bisa dimaklumi karena bagian jidatnya itu menyimpan teknologi Face Unlock yang sangat canggih. Ini udah seperti Face ID di iPhone. Bahkan bisa saya katakan ini lebih canggih soalnya kita bisa unlock di berbagai macam posisi. Sekalian kita bahas layarnya yang menggunakan panel POLED berukuran 5,7 inci dengan aspek rasionya itu 19 dibanding 9. Resolusinya 1080 dikali 2280 pixel. Support HDR dan tentunya udah 90 Hz. Namun layar dari Pixel 4 ini bisa dikatakan masih belum sempurna, soalnya ini adalah generasi awal dari layar 90 Hz. Jadi kadang ada warna kehijauan di kecerahan yang rendah atau di warna abu-abu. Tapi tentunya ini bisa diakali dengan cara mematikan semua display di pengaturan atau kita pakai mode 60 Hz. Namun jika hal itu diabaikan, layar dari HP ini tetap memiliki kualitas yang masih sangat bagus, baik dari segi warna, ketajaman, responsivitas, view angle, ataupun kecerahan. Dipakai buat menikmati konten di YouTube atau di aplikasi sosial media lainnya ini masih enak. Nonton film pun nyaman karena layarnya memiliki view angle yang bagus. Baca dokumen pun ini nyaman soalnya layarnya bisa dikatakan cukup tajam. Buat chat panjang lebar ataupun bermain game ini bagus soalnya memiliki responsivitas yang bagus. Begitupun kalau kita pakai buat menikmati konten di bawah terik matahari, ini masih bisa soalnya layarnya memiliki kecerahan yang cukup tinggi yaitu 800 nits. Jadi buat layar menurut saya Google Pixel 4 ini memiliki kualitas yang masih sangat bagus untuk harganya yang cuma 2 jutaan. Mungkin permasalahan utamanya adalah kalian butuh penyesuaian sedikit jika biasa menggunakan layar gede kemudian pindah ke HP ini yang ukurannya itu bisa dikatakan cukup kecil. Untuk kamera, Pixel ini gak perlu diragukan, hasilnya udah pasti bagus banget. Bahkan ada yang bilang kalau Pixel itu adalah kamera yang berkedok sebagai HP karena emang kameranya itu beneran bagus. Untuk spesifikasi kameranya kita nggak perlu omongin panjang lebar, mending kalian baca sekilas spesifikasinya aja karena itu nggak terlalu penting. Soalnya hal ini udah di cover oleh software dari Google yang sangat mumpuni, sehingga hardware yang biasa aja bakal menghasilkan kamera yang luar biasa.
Tapi di sini ada catatan untuk kamera keduanya yang masih menggunakan lensa tele bukan wide angle. Harusnya kalau wide angle sih pasti bakal bagus banget. Nah, untuk sampel dari berbagai macam fotonya kalian lihat yang berikut ini aja. Hasil kameranya itu asli beneran bagus banget. Di kondisi apapun, siang malam ataupun kamera depan dan belakang. Di siang hari jelas hasilnya itu kelihatan tajam serta detail. Memiliki HDR yang bagus serta luas juga. Karakter warnanya menurut saya ini cukup netral dan gak terlalu over. Untuk bokeh-bokehan juga tergolong cukup rapi baik kamera depan ataupun kamera belakang. Kemudian untuk foto objek manusia juga warna kulitnya itu bagus, gak kemerahan ataupun gak terlalu pucat. Dan di malam hari hasil kameranya pun ini masih dibilang cukup kece. Soalnya hasilnya itu detail, terang tapi warnanya natural, gak seperti HP zaman now yang mode malamnya itu kadang terlalu over. Bahkan jika di tempat kalian memadai, kalian bisa foto Milky Way hanya menggunakan HP ini. Untuk telefotonya pun ini juga tergolong cukup bagus meskipun hanya 2 kali optical zoom. Tapi jika kita paksa sampai dengan 5 kali zoom ini tetap kelihatan tajam juga. Lebih dari itu tentunya hasilnya udah lebih pecah. Nah, itu dia beberapa sampel dari Google Pixel 4 untuk fotonya. Bisa saya katakan HP ini masih memiliki kamera yang sangat juara. Bahkan kalian itu bisa menjadi fotografer dadakan hanya menggunakan HP ini. Untuk sampel lainnya kalian lihat yang berikut ini aja. Kemudian untuk videonya juga menurut saya ini tak kalah bagus dari hasil fotonya. Karakter warnanya itu hampir mirip. Stabilisasinya ini juga cukup bagus dan fokusnya pun ini juga cukup oke. Namun sayangnya untuk resolusi tertingginya hanya mentok di 4K 30 fps di kamera belakang. Serta untuk kamera depannya hanya Full HD 30 fps. Untuk sampel dari videonya adalah sebagai berikut ini. Oke, kita coba perekaman dari Google Pixel 4 di resolusi Full HD 60 fps. Untuk stabilisasinya di sini cukup bagus dan warnanya seperti ini. Ini agak backlight, kalau nggak backlight seperti ini. Dan untuk fokusnya seperti ini cukup bagus. Untuk perekaman audionya juga bisa dinilai seperti apa. Di sini sih kelihatan udah mantep banget. Seperti ini. Habis ini kita coba di resolusi 4K 30 fps. Ini udah di resolusi 4K. Kalau di viewfinder kelihatan kurang stabil frame rate-nya. Kalau di hasilnya saya nggak tahu, kalian bisa nilai aja. Fokusnya kita coba di sini. Fokusnya cukup oke seperti ini. Untuk telenya seperti ini 2 kali. Perpindahannya kurang halus, tapi udah oke banget. Kalau untuk stabilisasinya seperti ini, cukup oke. Ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Google Pixel 4 di resolusi Full HD 30 fps. Untuk tone warnanya saya cukup suka, di sini kelihatan cukup natural. Ini menurut saya udah mirip dengan iPhone. Kemudian untuk perekaman audionya juga bisa dinilai kalian sendiri bagus atau enggak. Stabilisasinya kita coba, cukup oke. Kalau backlight seperti ini, gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Di bagian software, Pixel 4 itu sekarang berada di Android 12 dan masih bisa diupdate hingga Android 13. Tapi Android 13-nya itu sekarang masih versi beta dan saya sedang mencobanya. Untuk perubahan dari Android 12 ke 13 saya rasa juga tidak terlalu signifikan, tapi perubahannya juga cukup bikin kerasa nyaman. Dan jujur untuk software atau UI dari Pixel 4 saya sangat suka karena ini kerasa simple, minimalis. Dan meskipun fiturnya cuma dikit tapi ini kepake semua. Untuk pengoperasiannya pun ini juga kerasa mudah dan gak bikin kita ribet. Kemudian kita beralih ke bagian performa. HP ini menurut saya masih kerasa nyaman karena dia itu pakai Snapdragon 855 dan RAM 6GB yang di tahun ini itu masih cukup powerful untuk menjalankan kebutuhan harian. Ditambah lagi dia kan pakai Android murni, jadi ini kerasa ringan dan cukup ngebut.
Dalam skema penggunaan saya, HP ini saya pakai untuk sosial media, foto-foto, browsing, editing, serta tentunya untuk gaming. Untuk kebutuhan yang normal seperti sosmed, foto-foto, dan browsing ini nggak ada kendala sama sekali. Begitupun kalau kita buka beberapa aplikasi secara bersamaan, ini masih bisa soalnya RAM-nya tadi udah cukup gede. Lalu untuk editing ini juga masih kerasa cukup nyaman baik ekspor ataupun import media. Karena tipe penyimpanannya itu udah bertipe UFS, jadi ini kerasa cukup cepat. Tapi sayangnya penyimpanannya itu hanya tersedia 64 atau 128 GB dan ini pun tidak bisa diekspansi menggunakan micro SD. Dan terakhir untuk game, HP ini juga masih kerasa cukup nyaman setidaknya untuk menjalankan game favorit saya yaitu eFootball 2022. Game ini biasa saya mainkan di settingan tertinggi 60 fps dan di settingan tersebut HP ini sangat bisa untuk menjalankannya. Setidaknya untuk waktu 1,5 jam pertama, lebih dari itu HP akan terasa panas di bagian belakangnya dan tentunya ini akan menyebabkan sedikit lag atau patah-patah di gameplaynya. Kalau kalian mau main lebih lancar atau lebih lama bisa turunin settingan di rendah ataupun di medium. Untuk game lain saya tidak mencobanya karena terkendala ukuran layar yang kecil. Tapi kalau kita melihat spesifikasinya harusnya beberapa game lain masih sangat bisa dijalankannya seperti PUBG ataupun ML. Kemudian di bagian baterai, sayang sekali HP ini hanya memiliki kapasitas yang cukup kecil, hanya 2800-an mAh. Dan buat kapasitas segitu SOT-nya paling mentok 4 jam dengan penggunaan yang cukup ringan. Kalau penggunaan yang berat mungkin akan kurang dari itu. Jadi kalian siap-siap bawa powerbank atau charger kemana-mana. Sedangkan untuk pengecasannya dia udah menggunakan teknologi Power Delivery 2.0 yang mampu mengecas dari 0 sampai 100% dalam waktu 1 jam 30-an menit. Kemudian untuk hal lain yang kalian perlu ketahui tentang HP ini antara lain, Pixel 4 itu ada fitur NFC-nya, ini cukup bagus jadi kalian bisa top up e-money menggunakan HP ini. Sistem getarannya juga tergolong cukup bagus. Selain itu ada fitur IP68, tapi saran saya jangan coba diceburin ke dalam air. Dan untuk SIM-nya ini single SIM untuk yang versi Jepang, sedangkan yang global bisa dual SIM, tapi satu SIM-nya itu menggunakan eSIM. Dan yang terakhir untuk HP ini juga nggak ada handphone jack-nya, tapi untungnya speakernya ini udah stereo dan outputnya itu cukup bagus. Untuk sampel dari speakernya adalah sebagai berikut ini. Dan yang terakhir untuk kesimpulan, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Menurut saya HP ini kurang layak jika kalian itu mementingkan sebuah baterai. Soalnya HP ini itu memiliki kapasitas baterai yang cukup kecil, hanya 2800 mAh, dan untuk kebutuhan harian itu sangat kurang. Tapi jika kalian mengabaikan hal itu, HP ini itu memiliki banyak kelebihan. Antara lain build quality-nya itu sangat oke, layarnya juga mantap, software yang stabil serta up to date. Speakernya juga cukup bagus serta performa yang mantap juga. Dan tentunya untuk kamera dari HP ini nggak ada tandingan untuk harga yang sama, bahkan lebih tinggi. Kamera dari Pixel itu intinya udah luar biasa dan ini menjadi kelebihan yang sangat mutlak. Kalian nggak akan mendapatkan kamera yang seperti ini di brand yang lain. Dan mungkin videonya sekian aja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.